Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi olah data rumus 17 sampai 30 di Excel. Saya buka dulu datanya. Ya, ini yang olah data yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut di rumus 17. Buka dulu datanya. Oke. Rumus 17 adalah perhitungan asimut patok utama, itu aset N sama dengan aset N kurang 1 dikurang SDKN tambah 180. Nah, untuk di rumus 17 asimut pertama, kita langsung memasukkan nilainya yang ada di tabel data pengukuran, yaitu 195,536 general 1. Ya. Ini ada di PowerPoint-nya, bisa dilihat nilainya untuk asimut pertama. Sementara asimut kedua dan seterusnya itu sudah mengikuti format rumus, yaitu sama dengan asimut pertama dikurang SDK2 yang di rumus 4 ditambah 180, enter. Oke. Kita lihat di sini hasilnya adalah 300,228662. Kita lihat yang PowerPoint-nya, nilainya sama. Oke, nilainya sama. Sekarang kita lanjut ke asimut ketiga. Ini bisa kita tarik karena dia rumusnya linear. Oke, seperti ini. Sekarang untuk kontrolnya, untuk kontrol rumus, kontrolnya adalah asimut terakhir dikurang SDK1 ditambah 180 itu harus sama dengan asimut pertama, yaitu 195. Di sini belum sama. Kita lihat di sini ada asimut yang nilainya lebih 360. Misalnya ini 456, maka kita tinggal kurangkan di sini 360. Bentar. Oke, sudah sama. Yaitu 195,536,11. Karena dia sistem rumus, di rumus 17 ini hitung Excel-nya, maka ketika satu saya rubah, ini akan terformat juga ikut berubah. Ya. Kita lihat di sini 112. Oke. Oke. Ini hasilnya yang rumus 17. Saya kira sudah benar. Kontrolnya sama. Sekarang kita ke rumus 18. Yaitu perhitungan asimut patok utama atau perhitungan asimut patok detail. Rumusnya adalah aset DN sama dengan aset patok utama ditambah SD PDN. Ini adalah aset DN. Berarti kita harus tambahkan lagi tabelnya. Oke. Untuk asimut detail pertama, kita gunakan asimut pertama ya, karena dia dibidik dari patok 1 ditambah dengan SDPDN, berarti di rumus 5. Enter. Untuk yang asimut kedua berarti masih menggunakan asimut pertama ditambah dengan SDPD
ini. Oke. Berikutnya adalah asimut kedua, karena patok detik 3 diambil dari patok 2 ditambah dengan SDPD 3 sama dengan asimut kedua ditambah dengan SDPD 4. Nah, untuk patok detail 5 diambil dari asimut dari patok 3, maka digunakan asimut 3 tambah dengan SDPD 5 sama dengan tambah dengan sekarang asimut keempat ditambah dengan ini ya, yang ke-7. Sekarang asimut keempat ditambah dengan yang ke-8. Oke. Sekarang asimut kelima 2, 3, 4, 5 ditambah dengan SDPD 9. Oke, sama dengan kelima tambah dengan SDPD 10. Sekarang yang ke-6 ditambah dengan SDPD 11 ditambah dengan SDPD 12. Oke. Sama dengan asimut 7 ditambah dengan SDPD 13. Sama dengan ke-7 ditambah dengan SDPD 14. Sama dengan yang ke-8 tambah dengan SDPD ini. Sama dengan ini tambah dengan SDPD ke-16. Asimut ke-9 ditambah dengan SDPD 17 dengan asimut ke-9 ditambah dengan SDPD 18. Bentar, bisa dilihat di sini ya, dia pada fx-nya ya G4, G5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 21 ya. Ini sudah berurut. Kita lihat sini 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Oke. Ini sudah selesai. Rumus 18 kita lihat nilainya ada yang lebih 360, maka kita kurangkan 360. Bentar. Di sini ada lebih 360, kita kurangkan 360. Ini juga kurang 360. Ini kurang 360. Ini lagi kurang 360. Oke. Semua sudah di bawah 360 derajat. Sekarang kita lanjut di rumus berikutnya, yaitu rumus 19, yaitu perhitungan koordinat X patok utama. Rumusnya adalah dn dikali sin aset n. Dn ini ada di rumus 7. Berarti kita harus mencari dulu nilai sin aset n. Ini sin aset n. Ini saya margin. Oke. Ini sama dengan sin dalam kurung radians dalam kurung cari rumus 17. Ini sama dengan sin radians dalam kurung asimut 1 balas kurung 2 kali. Bentar. Ini tinggal
tinggal kita tarik. Oke, seperti ini. Sekarang rumus 19 sudah bisa dikerjakan, yaitu Xn. Rumusnya adalah X1 sama dengan Dn, yaitu di rumus 7, dikali dengan sin A sub N. Ini, bentar. Jadi sudah sama. 0,348959. Ini tinggal kita tarik karena rumusnya linear. Oke. Ini adalah rumus 19 sudah selesai. Sekarang rumus berikutnya yaitu rumus 20. Itu faktor koreksi koordinat X. Maka kita harus cari lagi nilai mutlak Xn-nya. Kita buatkan tabel sendiri untuk mutlak Xn. Ya, jadi semua nilai-nilai yang negatif kita positifkan. Ini sama dengan negatif kali negatif dia akan positif seperti ini. Ini bisa saya tarik dulu. Oke. Ini kita hilangkan negatifnya. Ini juga. Ini juga. Oke. Semua sudah positif. Bukan positif corona ya. Oke, semua nilainya sudah positif. Sekarang kita ke rumus 20. Itu perhitungan faktor koreksi koordinat X. Rumusnya tadi adalah Fkx sama dengan sigma Sn dibagi dengan sigma mutlak Xn. Berarti kita cari dulu sigma Xn-nya. Kita masuk ke insert, kemudian simbol. Kita masih cari yang simbol sigma. Ini adalah sigma Xn. Oke. Kemudian ini adalah sigma, ini saya copy saja. Ini adalah sigma mutlak Xn. Oke. Sekarang kita jumlahkan sama dengan sum dalam kurung, ini kita blok, balas kurung, enter. Ini bisa kita copy saja. Oke. Ini sudah dapat nilai sigma Xn-nya dengan sigma mutlak Xn-nya. Berarti rumus 20 sudah bisa kita kerjakan. Caranya adalah Fkx sama dengan sigma Sn dibagi dengan sigma mutlak Sn sama dengan 0,001639. Seperti ini. Sekarang kita ke rumus berikutnya. Rumus 20 hanya satu kali menghitung. Kita tambahkan dulu tabelnya. Sekarang kita ke rumus 21, yaitu perhitungan koreksi koordinat X. Rumusnya adalah Kxn sama dengan Fkx dikali dengan mutlak Xn. Berarti rumus 21 bisa langsung, yaitu Kxn. Rumusnya adalah sama dengan ini kita kunci nilainya ya. Masih ingat? Perintahnya adalah Fn F4 dikali mutlak Xn yang ini. Enter. Sekarang kita tarik. Oke. Sekarang kita kontrol. Sama dengan sum dalam kurung. Ini kita tarik blok, balas kurung, enter. Ya. Ini sama ya. Sama. Ini
kontrolnya, yaitu sigma KXN itu sama dengan sigma XN. Nilainya sama. Berarti rumus 22 bisa dilanjut. Rumus 22 yaitu perhitungan koordinat X terkoreksi atau XKN. Rumusnya adalah XN dikurang KXN. Berarti XKN. Rumusnya adalah XN. Berarti rumus 19 dikurang KXN. Sekarang kita tarik karena dia linear. Oke. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita kontrol, kita tarik ini. Nilainya adalah totalnya 0. Ini copy juga. Oke, ini adalah sigma XKN. Oke. Kontrolnya dapat, yaitu sigma SKN sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke rumus 23, yaitu XN gambar. Sama dengan untuk X1 itu nilainya 0. Kemudian X2 dan seterusnya berlaku rumus. Rumusnya adalah XN gambar sama dengan XN kurang 1 ditambah SKN kurang 1. Berarti kalau X2 itu sama dengan X1 tambah XK1. Berarti sama dengan X1 di sini adalah 0 ditambah dengan XK1. Bentar. Ini linear, maka kita tinggal tarik saja. Oke. Sekarang kontrolnya adalah sama dengan X terakhir ditambah dengan XK terakhir itu harus sama dengan 0. Oke. Ini karena nilainya sama, satu positif, satu negatif. Kalau kita jumlah sudah pasti hasilnya 0. Oke. Sekarang kita ke rumus 24. Rumus 24 itu adalah perhitungan koordinat X patok detail. Itu XDN sama dengan DDN dikali sin aset DN ditambah XN patok utama pada gambar. Maka kita harus mencari dulu nilai sin aset DN. Kita masukkan di sini. Ini sin aset DN. Oke. Saya marga. Oke. Sama dengan sin dalam kurung radians dalam kurung aset DN di rumus 18 kurung 2 kali enter. Ini kita tarik sampai di 18. Oke, ini lebih sama ya. Di sini. Oke. Nilai sin aset DN-nya sekarang X DN atau koordinat X patok detail. Rumusnya adalah sama dengan DDN, kita dalam kurung dulu, DDN ada di rumus 9 dikali sin aset DN balas kurung ditambah X1 karena patok datar 1 ikut di patok 1. Bentar. Ini bisa ditarik saja. Seperti ini. Nanti kita edit. Oke.
Di sini untuk patok detail 2, dia ikut di patok 1, maka di sini masih angka 5, angka 4. Ya, angka 4. Oke. Ini adalah ikut di X2, maka di sini adalah angka 5. Ya. Patok detail 4 ikut di patok 2, masih berarti di sini masih angka 5. Ya, yang ini ya. Di sini adalah angka 6. Ini masih 6. Ini 7. Ini 7. Ini adalah 8. Ini masih 8. Ini 9. Ini 9. 10. Ini 10. Ini 11. Ini 11. Ini 12. Ini juga 12. Oke. Ini linear ya. Xn dikali sin aset n. Oke, kita lihat perubahannya. Perhatikan yang di sini. Ke 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Oke. Nah, rumus 24 sudah selesai. Kalau kalian sudah bisa sampai rumus 24, berarti bisa juga untuk rumus 25 sampai 30. Kita lanjutkan ya. Di rumus 25 sampai di rumus 30. Rumus 25 itu adalah koordinat Y patok utama dn cos aset n, maka kita harus mencari nilai cos aset n. Ini sama dengan cos dalam kurung radians dalam kurung kita cari rumus 17. Ini aset n balas kurung 2 kali, enter. Kita tarik. Oke. Kontrol saja. Nah, sekarang kita sudah bisa mengerjakan rumus 25, yaitu YN. Ya. YN rumusnya adalah DN dikali cos aset N. Berarti kita ke rumus 7. Ini dikali dengan ini cos aset N. Enter. Ini tinggal kita tarik. Oke. Sekarang rumus 26 itu perhitungan faktor koreksi koordinat Y atau FKY. Kita harus mencari nilai mutlak YN-nya dulu. Mutlak YN. Oke. Ini saya marga saja. Oke. Berarti yang negatif kita positifkan. Sama dengan ini. Ini sudah positif ya. Ini kita tinggal kita tarik, bisa seperti ini. Ya, ini saya negatifkan. Oke, ini negatif. Oke, semua sudah positif. Ini 28 ini. Oke, semua sudah positif. Sekarang kita cari nilai sigma IN. Jadi kita ke simbol dulu. Sigma YN. Oke. Adalah sigma mutlak YN. Oke, ini kita jumlah sama dengan sum dalam kurung. Ini kita blok. Balas kurung. Enter. Ini saya tarik. Oke. Ini sama. Oke, saya
Berarti rumus 26 sudah bisa diselesaikan, yaitu faktor koreksi koordinat Y. Rumusnya adalah FKY sama dengan sigma YN dibagi dengan sigma mutlak YN. Enter. Oke. Rumus 26 sudah selesai, berarti sekarang rumus 27. Rumus 27 itu adalah perhitungan koreksi koordinat Y atau disingkat dengan KYN. Rumusnya adalah FKY, berarti ini kita kunci, dikali dengan mutlak YN. Ya. Jadi KY dikali dengan mutlak YN. Jadi dikali dengan yang ini. Ya. Ini karena dikunci tadi FKY-nya, maka ini bisa langsung ditarik. Oke. Sekarang kontrolnya adalah sigma KYN sama dengan FKY. Ya, ini kita kontrol sama dengan sum dalam kurung. Ini kita blok. Oke. Ini sama, ya. Minus 0,19836 ini sama. Berarti rumus 27 aman. Sekarang kita ke rumus 28. Rumus 28 itu adalah perhitungan koordinat X terkoreksi atau disingkat dengan YKN. Ya, kalau tadi KYN, sekarang YKN. Rumusnya adalah YN dikurang KYN. Berarti rumus ini 25 dikurang dengan ini. Bentar. Tarik sedikit. Jadi ini kurang ini, kita tarik. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Oke. Sekarang kontrolnya adalah ini sama dengan 0. Oke. Jumlahnya adalah sama dengan 0. Sekarang rumus 29 yaitu perhitungan koordinat Y pada gambar atau YN gambar. Ini yang digunakan nanti pada saat penggambaran. Rumusnya adalah Y1 sama dengan 0. Kemudian rumus berlaku pada Y2 dan seterusnya. Itu kalau Y2 sama dengan Y1 ditambah YK1. Ini tinggal kita tarik. Oke, seperti ini. Sekarang kontrolnya adalah YN terakhir ditambah dengan YK terakhir. Hasilnya harus sama dengan 0. Oke, ini karena nilainya sama, maka tentu kembali ke 0. Nah, sekarang rumus terakhir, yaitu rumus 30. Rumusnya adalah perhitungan koordinat Y patut detail, yaitu YDN sama dengan DDN dikali dengan cos aset DN ditambah YN patok utama pada gambar. Berarti kita harus cari dulu nilai cos aset DN. Ya, cos aset DN. Rumusnya adalah sama dengan cos dalam kurung radians dalam kurung kita cari aset DN-nya. Aset DN tadi ada di rumus 18. Ini ya. Kita balas kurung 2 kali, enter. Oke. Sekarang kita tarik. Ini kita tarik saja. Oke. Sama dengan ini ya. Oke, berarti rumus 30 sudah bisa diselesaikan, yaitu perhitungan koordinat Y patok detail. Rumusnya adalah sama dengan dalam kurung kita cari nilai DDN ada di rumus 9 dikali
dikali cos aset DN, yang ini 10, ditambah dengan XN patok utama, yang mana patok deklarasi itu di patok 1, berarti ini. Ini kita copy saja. Kita edit satu-satu ya. Oke. Ini T4 ya. Nah, karena ini masih mengikut di patok 1, berarti di sini masih 4. Ini 5. Ya, ini juga 5. Ini 6. Ini juga 6. Ini 7. 7. Ini 8. Ini juga 8. Ini 9. 9. 10. 10. Kemudian 11. 11. Ini 12. Ini 12. Oke, bentar. Kita cek kembali. Ini 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Oke. Udah. Berarti olah datanya sudah selesai. Yaitu rumus 17 sampai rumus 30. Saya kira seperti itu. Tentu kalau menggunakan Excel jadinya lebih cepat dibanding dengan hitung manual. Karena mulai dari rumus 17, dari rumus 17 tadi kita lihat itu pure Excel yang bermain. Hanya satu kali data yang kita masukkan hanya di azimuth pertama di sini. Selainnya itu Excel yang bermain, termasuk juga di XN gambar yang pertama nilainya 0, YN gambar nilainya 0. Hanya itu saja. Selainnya itu semua rumus, format rumus Excel. Makanya penggunaan Excel lebih cepat daripada kalian menghitung manual. Coba kita lihat formulanya. Ini semua sebenarnya sudah rumus. Ya. Jadi dari rumus berapa ya? Rumus 9, kita lihat rumus 9 itu semua sudah Excel yang bermain, tidak ada lagi data yang dimasukkan. Ya. Makanya kalau kalian bisa menguasai Excel, untuk olah datanya lebih cepat. Ya, karena di sini semua sudah bukan lagi data, kita tidak membuka data lagi kecuali di azimuth pertama. Sebenarnya itu sudah Excel yang bermain. Oke, saya kira itu penjelasan untuk cara penggunaan Excel-nya rumus 17 sampai rumus 30. Saya tunggu jawaban dari tugasnya terkait dengan rumus 17 sampai rumus 30. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.